Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. 2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. 3. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 4. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menentukan sifat dan wujud benda. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat kita menjadi senang. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu peristiwa yang akan membuat kita menjadi sedih. Yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai kedua peristiwa berikut. Nah, berikut ini adalah beberapa peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa ketika menang lomba. Merupakan contoh peristiwa yang menyenangkan, karena ketika menang lomba kita pasti tentunya akan mendapat penghargaan ataupun reward dan juga hadiah. Yang kedua yaitu peristiwa ketika kita sedang sakit. Ini merupakan contoh peristiwa yang menyedihkan, karena ketika kita sakit, tubuh kita akan menjadi lemah, kemudian kita pun akan mudah sedih. Yang ketiga yaitu peristiwa ketika jatuh dari sepeda. Nah, jatuh dari sepeda ini merupakan contoh peristiwa yang menyedihkan, karena pasti ada bagian anggota tubuh kita yang terluka. 4. Yaitu peristiwa ketika kita merayakan ulang tahun. Ini merupakan contoh peristiwa yang menyenangkan, karena ketika kita merayakan ulang tahun, pasti hati kita senang, bahagia bersama orang-orang terdekat kita. Yang kelima yaitu peristiwa ketika rumah kebanjiran. Ini merupakan contoh peristiwa yang menyedihkan. Yang keenam yaitu peristiwa ketika kita bertamasya ke kebun binatang. Nah, pastinya ini merupakan contoh peristiwa yang menyenangkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Rempah-rempah memiliki banyak manfaat bagi bangsa barat. Rempah-rempah dapat digunakan sebagai penyedap masakan, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa karena perbedaan kondisi alam. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan bangsa barat menjelajahi samudera, yaitu untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, yaitu termasuk wilayah Indonesia. Ada 4 faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudera, yakni 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke
ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan satu, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Dua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 di Ternate atau Malaka. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah, sehingga terjadilah persaingan dagang dengan bangsa Spanyol. Persaingan ini berakhir dengan perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Awal kedatangan bangsa Portugis ini disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun akhirnya terjadilah perlawanan rakyat. Yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol. Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 di Maluku. Tujuannya adalah mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Awal kedatangan Spanyol diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadilah perlawanan rakyat. Spanyol terusir dari Maluku melalui perjanjian Saragossa. Kedatangan bangsa Belanda. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di London. Tujuan kedatangan Belanda adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Awal kedatangan Belanda diterima dengan baik, namun akhirnya terjadilah perlawanan rakyat antara rakyat dengan Belanda. Nah, sekarang tugas kalian, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini di buku BDR ya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Dan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa ini memiliki wujud padat. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Tahukah kamu ciri dari masing-masing wujud benda tersebut? Benda padat. Ciri-ciri benda padat yang pertama memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda padat ini dapat kita raba atau dipegang. Yang ketiga, bentuknya dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, tekanan tinggi, atau diberikan perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh benda padat, yaitu ada lemari, kemudian ada kursi, pensil, meja, dan juga rak. Ini termasuk contoh-contoh dari benda padat. Nah, bisakah kalian menyebutkan benda padat lainnya? Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri dari benda cair, satu, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ketika benda cair ini kita masukkan ke dalam gelas, maka akan menyerupai bentuk gelas. Ketika dimasukkan ke dalam gayung, benda cair ini juga akan menyerupai bentuknya, menyerupai seperti gayung. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, benda cair ini dapat meresap melalui celah-celah kecil, atau yang disebut juga dengan daya kapilaritas. Nah, berikut contoh dari benda cair, yaitu madu, minyak goreng, saus, kecap, air, sirup, dan sebagainya.
Coba kalian sebutkan lagi contoh yang lain yang termasuk benda cair ya. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas memiliki ciri-ciri: satu, memiliki bentuk yang tidak tetap. Kedua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Tiga, memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Dan yang keempat, gas ini tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Contoh benda gas yaitu asap, oksigen, karbon dioksida, angin, balon yang di dalam mengisi balon, kemudian balon udara, bahkan tabung gas yang kita gunakan untuk memasak juga berisi wujud bendanya yaitu gas. Nah, tugas kalian yaitu mari kita melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 2 buah pensil, penghapus pensil, perawat pensil, dan buku catatan. Langkah kegiatan yang pertama adalah ambillah pensil yang masih utuh. Kemudian kalian perhatikan bentuk dan gambarlah. Dengan menggunakan pensil pensil, rautlah bagian ujung pensil sehingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikan, gambarlah dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Yang ketiga, ambillah penghapus pensil, amati bentuk dan gambarlah. Yang keempat, gosoklah penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Amati bentuknya, terutama pada bagian yang digosokkan. Gambarlah dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Berdasarkan percobaan tersebut, silakan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian atau boleh dengan keluarga kalian. Yang pertama, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Yang kedua, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Yang ketiga, apa kesimpulanmu? Mari kita melakukan percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang kita gunakan: 1, gelas yang diisi 3/4 tinggi gelas. Yang kedua, wadah lain yang transparan. Yang ketiga, nampan atau papan kayu. Langkah kegiatannya: yang pertama, letakkan gelas yang berisi pada permukaan yang rata. Amati dan gambarlah. Yang kedua, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu. Perlahan miringkan nampan dan papan kayu tersebut dan jagalah jangan sampai isi gelasnya tumpah. Perhatikan dengan seksama. Lalu gambarkan dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Apakah terjadi perubahan bentuk pada benda tersebut? Yang ketiga, pindahkan air di dalam gelas ke dalam wadah yang lain. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian gambarlah. Yang keempat, tuangkan air tersebut ke atas tanah. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian kalian catat ya. Berdasarkan percobaan tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? 2. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? 3. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? 4. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemana air itu mengalir? 5. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? 6. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemana air itu akan mengalir? 7. Apa kesimpulannya? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.